Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ini suaranya ini? Jelas suaranya? Halo, ada suaranya ini? Ada suaranya? Ada suara kami ini? Terdengar suaranya? Halo, Assalamualaikum. Ada suara kami ini? Ada Ustaz. Ya. Ya. Bismillah, walhamdulillah. Hamdan katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, zat yang sangat sayang pada kita semuanya, sangat sayang kepada diri kita melebihi daripada segala-galanya. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan teruskan pembahasan kitab Minhaj al-Muslim. Kita baca kitab ini. Ya. Sekarang kami akan baca seperti biasa. Nanti akan ada sesi tanya jawab ya, kalau ada yang mau ditanyakan. Qala mu'allifu, berkata mu'allif, kullu hadha yu'akidu ma ya'taqiduhu al-muslimu fi hadari an-niyyati wa 'idhami sya'niha wa kabiri ahamiyatiha. Falidha huwa yabni sa'ir a'malihi ala salihin niyyat kama yabzulu juhdahu fi anna la fi an la ya'mala amalan biduni niyyatin aw niyyatin ghairi salihah. Idin niyyatu ruhul amali wa qawamuhu. Sihatuhu min sihatiha wa fasaduhu min fasadiha. Wal amalu biduni niyyatin sahibuhu mura'in mutakallifun mamkutun. Artinya, semua yang sudah disebutkan ya sebelum pertemuan ini, ya, semua ini menegaskan apa yang diyakini oleh seorang muslim akan pentingnya, urgennya niat dan besarnya pentingnya akan niat ini. Maka oleh karena ini seorang muslim membangun seluruh perbuatannya di atas
niat yang baik. Sebagaimana dia mencurahkan kesungguhannya agar jangan sampai berbuat perbuatan tanpa niat atau tanpa niat yang baik. Karena niat adalah ruh amal dan penopangnya. Niat yang sah, niat yang baik adalah sihatuhu min sihatiha. Benarnya amal, sahnya amal itu adalah karena benarnya niat. Dan rusaknya amal karena rusaknya niat. Dan amalan tanpa niat, maka pelakunya adalah orang yang murain, yang berbuat ria. Mutakalif yang apa? Yang memaksakan. Mutakalif yang memaksakan. Mamkud yang dimurki Allah. Ini adalah terjemah harfiah. Sekarang kami terjemahkan secara maksudnya atau terjemah tafsir ya. Semua yang sudah disebutkan yang ini yang sudah terlalu dari pertemuan kita terkait dengan masalah apa namanya orang mujahid ya, orang yang tidak ke perang ya, orang yang ingin hutang ya, orang yang menikah dan seterusnya sudah kita bahas ya. Maka semua ini adalah menegaskan apa yang diyakini seorang muslim. Apa yang diyakini seorang muslim akan pentingnya, urgennya, besarnya peran niat. Jadi seorang muslim dengan melihat daripada hal-hal yang sudah disebutkan daripada beberapa hadis ya, dan juga ayat-ayat Al-Quran, maka ini harus menjadi sebuah keyakinan seorang muslim bahwasanya niat merupakan sesuatu yang harus diperhatikan dengan besar karena sangatnya besarnya nilainya. Falidah, maka oleh karena ini maka orang muslim dia harus membangun semua amalannya, semua perbuatannya dibangun berdasarkan niat yang baik dan berupaya dengan semaksimal mungkin mencurahkan semua dayanya, semua kemampuannya agar dicurahkan dalam hal jangan sampai dia beramal sebuah amalan tapi tidak ada niat, kosong tanpa niat. Ini hendaknya jangan sampai seorang muslim ketika melakukan amalan tidak ada niat. Harus diniatkan. Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi niat sangat punya peran besar. Dan amalan dinilai berdasarkan niatnya. Niyatin ghairi salihah. Dan berupaya dengan semaksimal mungkin seorang muslim agar jangan sampai ketika beramal dengan menggunakan atau dengan niat yang buruk. Jangan saya melakukan ibadah, ya, melakukan sebuah perbuatan, niatnya adalah niat yang tidak baik. Kenapa demikian? Idinniya ruhul amal wa qawamuhu. Karena niat adalah ruhnya amal. Ya, kalau dikatakan ruh amal artinya apa? Niat tanpa amal tanpa niat bagaikan badan tanpa ruh. Gak ada fungsinya. Bisa dibayangkan badan yang besar, kalau ruh nggak ada, apakah ada fungsinya itu? Menjadilah dia seorang yang mayit, bukan hidup lagi, karena ruhnya sudah berpisah dengan badannya. Sama halnya dengan amal, ya, kalau tanpa niat maka kosong dia.
Nggak ada nilainya. Suatu amalan punya nilai berdasarkan dengan niat. Kemudian wasihatuhu min sihatiha wa fasaduhu min fasadiha. Amal bisa dikatakan benar, bisa dikatakan soleh kalau niatnya soleh. Demikian juga sebaliknya, amal bisa rusak kalau niatnya rusak. Wal amal biduni niyyah sahibuhu mura'in. Amalan yang tanpa diiringi dengan niat, ya, maka apa? Pelakunya dihukumi dengan orang yang pamer, yang caper, cari perhatian. Dan ini ya banyak ya. Ini adalah banyak. Amalan kalau tanpa niat atau tanpa niat yang saleh, maka apa? Biasanya dia mencari perhatian orang lain. Ya, biasanya dia ingin dilihat oleh orang lain, ingin disanjung oleh orang lain, ingin hal-hal yang berkaitan dengan manusia. Mutakallifun, dan dia adalah orang yang dikatakan memaksakan diri. Ya. Kenapa? Seseorang ketika beramal dengan amalan ya, inginnya soleh, amal yang soleh, tapi tidak ada niat, maka dia memaksakan diri untuk sesuatu yang tidak ada nilainya. Ya, tidak ada nilainya. Jadi tidak ada nilainya. Seseorang yang berbuat amalan kalau ada nilai berarti apa? Memaksakan diri. Capek-capek. Nggak ada hasil. Mampu dan dia adalah dimurkai. Karena menyelisihi maunya Allah. Menyelisih maunya Allah minta. Agar seorang hamba, agar seorang muslim ketika melaksanakan suatu amalan, suatu ibadah, maka maunya Allah adalah diikhlaskan dalam beramal. Diikhlaskan. Ditujukan pada Allah Azza wa Jalla, bukan ke yang lain. Jelas ini paragraf pertama ini? Ada masalah di sini? Jelas semuanya? Insyaallah jelas Ustaz. Ya. Kemudian kita teruskan. Wa kama ya'taqidu al-muslimu anna an-niyata ruknun ruknul a'mali wa syartuha. Fa innahu yara anna an-niyata laysat mujarrad lafdin bil lisan. Allahumma nawaitu kadza. Wala hiya hadits nafsin fahasb. Bal hiya indi'asul qalbi nahwal amali al-muwafiqi lighardin sahihin min jalbi naf'in aw daf'i dharrin halan aw ma'alan kama hiya al-iradatu mutawajjihatu tujahal fi'li bittiwa'i ridallahi aw imtisali amri. Artinya, dan sebagaimana seorang muslim meyakini bahwasanya niat adalah rukun amal sekaligus syarat, maka sesungguhnya dia memandang bahwasanya niat bukan hanya sekedar melafadzkan dengan lisan saja. Ya Allah, saya berniat untuk ini. Atau ya Allah, saya berniat seperti ini. Dan tidak pula niat itu adalah apa?
Hadis nafsin fahasbu. Hadis ucapan, nafsin jiwa fahasbu saja. Tapi apa? Dia adalah inbias. Inbias bangkitnya jiwa menuju amalan yang sesuai untuk tujuan yang benar dari mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Halan sekarang. Au ma'alan atau yang akan terjadi atau yang akan datang. Sebagaimana dia adalah keinginan yang berhadapan atau yang menghadap ke arah perbuatan untuk meraih ridha Allah atau melaksanakan perintahnya. Ini adalah arti secara harfiah. Sekarang kita langsung jabarkan menerjemah secara umum agar memudahkan kita memahami. Kita lihat wa kama ya'taqid al-muslim anna an-niyyata ruknu al-a'mali wa syartuha. Dan sebagaimana muslim meyakini bahwasanya niat adalah apa? Dia rukun amal. Rukun perbuatan. Sekaligus syaratnya. Kenapa dikatakan demikian? Karena niat dia sebelum melakukan perbuatan dan ketika melakukan perbuatan harus ada niat. Ya, harus ada niat. Niatnya harus dipertahankan. Kalau rukun adalah di dalam pelaksanaan sebuah amalan. Kalau syarat adalah sebelum masuk kepada amalan yang diinginkan. Niat harus ada pada kedua-duanya. Kemudian apa? Seorang muslim hendaknya melihat bahwasannya niat itu adalah bukan hanya sekedar ucapan di lisan aja. Ya, bukan sekedar Allahumma nawaitu kaza. Ya Allah, saya niatkan seperti ini. Jadi niat bukanlah apa? Hanya sekedar melafazkan lisan. Wala hiya hadis nafsin fahasbu. Dan bukan hanya dia adalah ucapan jiwa saja. Tapi apa? Dia adalah inbi'asul qalbi. Adalah bangkitnya hati ke arah amalan yang sesuai untuk tujuan yang sahih, yang benar, daripada mendatangkan manfaat atau menolak bahaya, baik yang sekarang ataupun yang akan datang. Sebagaimana niat adalah keinginan yang menuju ke arah perbuatan untuk menggapai ridha Allah atau melaksanakan perintahnya. Ya, terjemah luasnya, kesimpulannya untuk yang wakama sampai amri, niat tidak harus ada ya, ada perbuatan. Dan ini sudah mafhum. Ya, semuanya sudah paham bahwa segala sesuatu perbuatan apa secara umum, secara biasa mesti ada niat. Niatnya apa? Orang berilmu kah atau orang yang nggak berilmu apa? Ketika melakukan perbuatan secara hukum umum adalah ada niat. Orang masuk masjid ada niat. Orang berjilbab ada niat.
orang berbuat A dan B ada niat. Adapun yang tidak ada niat, ya katakanlah orang yang sudah nggak berakal lagi. Orang yang nggak berakal, orang gila, ketika berbuat maka karena akalnya sudah bermasalah, perbuatannya mungkin ya, mungkin tidak berdasarkan niat. Ada pun orang yang sehat, maka segala perbuatannya, hukum asalnya adalah semuanya ada niatnya. Kemudian selanjutnya, niat itu bukan apa namanya terwujud ya dengan cara melafadzkan, tidak. Allahumma nawaitu, ya Allah saya berniat seperti ini, tidak. Kalau mama semua amalan ya diminta melafadzkan dengan lisan, maka tentu akan memberatkan umatnya, akan memberatkan umat Islam. Orang berangkat ke masjid niat nawaitu azhaba ilal masjid lillahi ta'ala atau yang lain. Orang mau belajar nawaitu at-ta'alluma mukhlisan dan seterusnya. Atau hal-hal yang sifatnya yang lainnya. Kalau mama setiap ibadah amalan diharuskan melafadzkan niat, ini sulit, berat bagi kaum muslimin. Maka niat di mana tempatnya? Mahalluha fil qalbi, ini adalah tempatnya di hati. Tempatnya di hati. Tanpa menyebutkan dalam lisan, sudah ada niat di dalam hati. Dan niat adalah yang mengetahui Allah Azza wa Jalla. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu pun baik di langit maupun di bumi. Jadi niat adalah di hati. Dan yang mengetahui Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita teruskan. Untuk yang paragraf yang sekarang kita bahas, ya, adalah apa? Terkait dengan masalah niat yang soleh. Jadi niat yang soleha apa? Ya, bukan dengan lisan nawaitu dan seterusnya. Bukan pula hanya sekedar apa? Dalam hatinya berniatkan sesuatu. Ya, niat sesuatu. Tapi apa? Niat yang benar, niat yang soleha, bagaimana? Anda langsung diniatkan melaksanakan amalan, ya. Amalan tersebut harus sesuai dengan syariat. Kemudian apa? Dengan niat tujuannya apa? Mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Baik untuk yang sekarang atau yang akan datang. Mendatangkan manfaat dan menolak madarat adalah versi Islam. Bukan kacamata manusia. Ya. Kadang kacamata manusia manfaat disalahpahami. Contoh sederhana. Kenapa kamu berpacaran? Karena dijawab untuk melanggengkan usia pernikahan. Sehingga disimpulkan pacaran bermanfaat. Nah, ini tidak benar, ini kacamata manusia, kacamata nafsu. Jadi manfaat dan madarat kacamata Islam. Mana yang bermanfaat untuk akhirat maksudnya? Mana yang bermanfaat untuk akhiratnya dan meninggalkan mana yang bermadarat, berbahaya untuk akhiratnya. Kemudian
Kama hiya al-irada al-mutawajjiha tujaha al-fi'la libtiwa iridallah aw imtisal amri. Sebagaimana juga niat adalah keinginan. Keinginan yang diarahkan kepada perbuatan yang tujuannya adalah murni. Ya, murni untuk menggapai ridha Allah atau tujuannya adalah melaksanakan perintah Allah. Ini adalah niat yang sahihah, yang salihah, yang bisa melahirkan pahala bagi pemiliknya. Jelas ini kira-kira? Ada masalah di sini? Kalau ada yang mau bertanya terkait dengan cara bacaannya, bahasannya, nahwu sharafnya, atau faedah isinya, maka silakan disampaikan. Jelas ini? Suara kami terdengar ini? Mohon respon ya, biar ada manfaat ya, biar ada manfaatnya. Mohon dengan sangat ketika kami tanya paham apa tidak paham, maka kalau paham sampaikan. Ya paham, sehingga memang ada diskusi di antara kita. Jelas sampai sini? Terdengarkah suara kami? Ya, saudari Lavi Umu Furgon, saudari Siti Zureida, kemudian pemilik HP Oppo ya. Mohon respon ya. Ya, mohon responnya mungkin dari para peserta. Ya, alhamdulillah sudah hadir bersama kita saudara Al-Kafi. Ya, saudara Al-Kaf hanya mustami ya. Mendengar karena ada halangan. Nah, yang lainnya mohon responnya. Jelas pembahasan tadi? Insyaallah Ustaz. Ya. Jadi mohon ketika setiap kami menjelaskan, kami bertanya, sudah paham enggak? Maka mohon responnya. Kalau sudah paham diteruskan. Kalau belum paham silakan ditanya sehingga
Kamu bicara ada manfaatnya. Ya, sekarang kita teruskan berikutnya. Wal muslimu idh ya'taqidu anna al-amal al-mubaha yanqalibu bi husni an-niyyati ta'atan dzata ajrin wa masubatin wa anna ta'ata idza halat min niyyatin salihatin tanqalibu ma'siyatan dzata wizrin wa uqubatin. Artinya muslim karena dia meyakini bahwasanya amal yang mubah, amal yang boleh akan menjadi dengan niat yang baik akan menjadi ketaatan, akan menjadi suatu ibadah yang memiliki pahala dan balasan. Dan bahwasanya ketaatan apabila kosong dari para niat yang salihah, maka ketaatan tersebut akan berubah menjadi maksiat yang memiliki dosa dan sanksi. La yaro annal ma'siyah tuasiru fiha an-niyatu al-hasanatu fatanqalibu ta'atan. Dia tidak melihat bahwasannya maksiat-maksiat mempengaruhi di dalamnya niat yang baik sehingga menjadi sebuah ketaatan. Falladhi yahtabu syahsan li tabyidi khatir syahsin akhara huwa asin lillahi ta'ala asimun la tanfa'uhu niyyatuhu al-hasanatu fi nadarihi. Maka yang menghibah akan seseorang untuk memberikan rasa enak litadyi bihatir syahsin akhar, untuk memberikan rasa enak pada hati orang lain, maka dia adalah orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Asimun, dia berdosa, tidak ada bermanfaat bagi dia niat yang baik. Fi nadarihi, pada pandangannya. Walladhi yabni masjidan bimalin haramin la yusabu alaihi, dan yang membangun sebuah masjid dengan harta yang haram tidaklah diberikan pahala bagi dia. Walladhi yahduru hafalati ar-raqsi wal mujuni aw yashtari awraqa al-yansib biniyati tasji'i al-masyari'i al-khairiyah aw li fa'idati jihadin wa nahwi huwa asin lillahi ta'ala asimun ma'zurun huwa ma'jurin. Artinya dari walladhi yabni masjidan, dan yang membangun masjid
dengan harta yang haram, maka tidaklah dia diberikan pahala. Dan juga orang yang yahduru hafalat raqsi, orang yang menghadiri acara-acara pesta-pesta joget, wal mujun, dan hal-hal yang bersifat mengumbar aurat. Oh yashtari aurat al-yansi, atau dia membeli kertas-kertas kupon, ya, kupon undian dengan niat tasji'i al-masyari al-khairiyah, untuk mendorong proyek-proyek yang baik atau untuk suatu faedah jihad atau yang semisalnya. Maka dia adalah orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan berdosa, serta diberikan dosa bukan pahala. Walladhi yabni al-kibaba, ala kuburi salihin, dan yang membangun kubah-kubah di atas kuburan-kuburan orang-orang yang saleh. Aw yadbahu lahum azabaiha, atau menyembelih bagi mereka sembelihan-sembelihan. Aw yanzaru lahum an-nuzur biniyati mahabbati salihin, atau bernazar untuk mereka, nazar-nazar dengan niat cinta mencintai orang-orang saleh. Huwa asin lillahi ta'ala asimun ala amali, dia adalah orang yang bermaksiat pada Allah dan berdosa akan perbuatannya. Walau kanat niyatuhu salihatan kama yaroha, kalau seandainya niatnya adalah salihah, benar sebagaimana dia menganggapnya, melihatnya. Illa yanqalibu bin niyati salihati ta'atan illa ma kana mubah. Karena apa? Tidaklah dia berubah dengan niat yang salihah menjadi ketaatan kecuali dia adalah mubah. Ma'adzunan fi fi'lihi faqat, diizinkan dalam melakukan saja. Amal muharramu fala yanqalibu ta'atan bi halin minal ahwal. Adapun yang diharamkan maka tidaklah berubah menjadi ketaatan bi halin minal ahwal, bagaimanapun keadaannya. Itu terjemah harfiah. Sekarang kita lanjut kesimpulan. Wal muslimu in idyataqidu anna al-amal al-mubaha yanqalibu bi husni an-niyati ta'atan dzata ajrin wa mahrum. Orang muslim karena dia meyakini bahwasanya amal yang mubah apa dengan niat yang baik bisa menjadi sebuah ketaatan yang ada pahalanya. Jadi di sini kita ambil faedah bahwasanya muslim harus mengetahui, harus meyakini apa amalan yang mubah, ya, amalan yang mubah boleh dikatakan mubah pengertiannya adalah mala yusabu fi'luhu wa la yu'aqabu tarkuh, apa yang tidak diberikan pahala pada pelaksanaannya dan tidak pula berdosa pada meninggalkannya. Ini mubah atau jaiz. Amalan yang boleh
Amalan yang boleh, makan adalah boleh, minum adalah boleh, berjalan adalah boleh, berlari adalah boleh. Hal-hal yang boleh ini, dia akan berubah statusnya menjadi amalan yang punya nilai pahala. Punya nilai pahala. Kapan? Kalau diniatkan dengan niat yang baik. Ya, meskipun dia asalnya adalah amalan yang boleh, kapan diniatkan dengan niat yang baik, maka amalan ini menjadi suatu ketaatan, suatu ibadah yang pelakunya mendapatkan pahala. Seseorang yang berjalan akan punya nilai ibadah. Kalau seandainya dia niatkan kita akan berjalan, apa? Berjalan menuju masjid untuk sholat, maka nilainya pahala. Orang makan, diniatkan, ya makannya apa? Untuk menguatkan dia agar ketika mencari nafkah yang halal menjadi kuat. Agar ketika untuk sholat jamaah kuat. Agar untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain menjadi kuat. Maka makannya menjadi apa? Ketaatan. Dia akan mendapatkan pahala bagi pelakunya. Wa anna ta'ata idza halat min niyatin salihatin tanqalibu ma'siyatan dzata wizrin wa uqubatin. Sebaliknya ketaatan kalau dia tidak ada niat yang benar, maka apa? Dia menjadi suatu maksiat. Menjadi suatu maksiat yang memiliki dosa dan sanksi. Jadi ketika ketaatan dikerjakan oleh seseorang dan niatnya adalah tidak salihah, ya, kosong daripada niat yang benar, ya, dia katakanlah niatnya untuk orang lain, ria, sum'ah, ujub atau yang lainnya, maka ketaatan yang dia kerjakan meskipun hebat, meskipun kalau salatnya lama, meskipun yang lainnya, maka perbuatan ini apa? Apakah mendapatkan pahala? Jawabannya tidak. Bahkan mendatangkan dosa. Dan amalan yang diiringi dengan perbuatan ria, amal tersebut tertolak. Tidak ada nilainya. Kemudian sebelum teruskan, ya, nanti di hari akhir kelak akan didatangkan, ya, oleh Allah Azza wa Jalla dan ditanya, ya, orang, ya, akan perbuatannya. Ada yang ditanya terkait dengan apa? Orang yang suka bersedekah. Jadi ditanya dengan bahasa yang mudah, apa yang kau perbuat dengan harta engkau, dengan hartamu? Jawabannya, saya berinfak. Fi sabilika adalah pada jalan engkau ya Allah. Maka apa? Respon Allah, kadzabta, dusta kamu. Kadzabta, dusta kamu. Kamu bersedekah, kamu berinfak bukan karena Allah, tapi karena ingin dikatakan kau adalah orang yang dermawan. Nah ini. Jadi kalau suatu ketaatan, kalau kosong daripada niat yang salihah, kosong daripada niat yang hasanah, maka apa? Menjadi kemaksiatan. Kemudian la yara annal ma'asiyah tu'asiru fiha an-niyatu al-hasanah fatanqalibu ta'atan. Maksudnya apa? Jangan sampai ada seorang muslim beranggapan, ya, kemaksiatan itu bisa dirubah dengan niat yang baik. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi, hal yang mubah bisa menjadi ibadah. Hal yang mubah bisa menjadi ibadah kalau ada niat yang salihah. Yang pertama, yang kedua, ketaatan, ya, ketaatan suatu amal soleh, ya,
Katakanlah salat, ketaatan ini gara-gara tidak ada niat yang salehah, dia menjadi sebuah maksiat. Yang ketiga, sesuatu yang telah haram atau maksiat, dosa, dia tidak bisa berubah statusnya. Dia tidak bisa berubah statusnya, ya, dengan gara-gara ada niat yang baik. Contoh sederhana disebutkan di sini contohnya ya. Alladzi yahtabu syakhsan litadyibi hadiri syakhsin akhar huwa asin lillahi ta'ala. Asimun la tanfa'uhu niyyatuhu al-hasanah fi nadharihi. Jadi contoh yang pertama adalah orang yang berhibah, orang yang menghibah, orang yang buka aib orang. Orang yang buka aib orang, ya, menceritakan keburukan orang, ya, ke orang lain. Dengan tujuan apa? Tujuannya baik. Apa tujuan yang baik? Agar orang lain, ya, menjadi senang. Ya, menjadi senang. Dengan disebutkan keburukan, ya, si A, katakanlah lawan daripada orang yang mendengarnya, dijadikan keburukannya, maka orang yang mendengar akan senang. Merasa dirinya adalah lebih baik daripada yang dihibahkan tadi. Jadi tujuannya adalah baik menurut pandangan orang yang berhibah. Maka apa? Perbuatan hibah ini dinilai, ya, suatu kemaksiatan. Asalnya ingin menyenangkan hati orang lain, tapi caranya salah, maka menjadi maksiat. Kalau Nabi menyatakan dalam sabdanya, artinya kurang lebih suatu kebaikan, suatu ibadah, engkau menyenangkan orang lain. Jadi menyenangkan saudara kita adalah ibadah. Tapi apa? Harus, ya, menggunakan cara yang baik. Bukan menghalalkan segala cara. Ya, bukan menghalalkan segala cara. Menghibah orang dengan tujuan agar orang yang kita ceritakan menjadi senang. Ini adalah tidak boleh. Hibah haram. Min kabair dzunub, dari perbuatan yang dosa besar. Contoh yang selanjutnya, kedua. Walladzi yabni masjidan bimalin haramin la yusabu alaih. Yang kedua adalah orang yang ingin membangun masjid. Tapi apa? Pakai uang haram. Apa statusnya? Perbuatan dia membangun masjid tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya. Kenapa? Caranya salah. Inginnya membangun masjid, tapi hartanya dari mencuri, dari merampok, ya, dari uang riba, ya, dari curang atau seterusnya. Maka pelakunya bukan pahala yang didapat, ya, bukan pahala yang dia dapat. La yusabu alaih, tidak ada pahala bagi dia. Kemudian yang ketiga, walladzi yahduru hafalat ar-raqsi wal mujuni aw yashtari awra al-yamsik ini yaitu tasji'i al-masyari al-hariyah aw li fa'ilati jihadin wa nahwu huwa asilillah ta'ala asimun ma'zurun ghairu ma'jur. Contoh yang selanjutnya adalah orang yang menghadiri pesta-pesta joget, pesta-pesta berdansa, menari, atau yang semisalnya, yang di sana apa, mengumbar syahwat, buka aurat, ya, memamerkan aurat, atau apa, atau seseorang membeli kupon undian, lotre. Niatnya apa? Ya, niatnya adalah untuk mendorong proyek-proyek kebaikan, mendorong proyek-proyek kebaikan.
Jadi hadir ke acara-acara tarian, ya, tarian atau yang mengumbar syahwat, katakanlah yang diincar untuk dakwah, mendakwahi. Ya, menghadir acara tarian dengan tujuan, kenapa kamu ke sana? Ingin dakwah sekalian di tempat sana. Ini ingin menyebarkan brosur pesantren. Ingin menyebarkan apa namanya proyek kebaikan, ya, membuka donasi-donasi, bangun masjid, atau lewat pesta-pesta joget, atau menjadi kupon yang diniatkan nanti ketika dapat kupon, dapat undian, dapat hadiah, katakanlah mobil atau yang lainnya, hasilnya akan disumbangkan ke proyek-proyek kebaikan. Apakah bikin pesantren, bikin sekolah, menyanti anak yatim piatu atau yang lain, atau untuk keperluan jihad atau yang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka pas statusnya dia adalah orang yang bermaksiat, orang yang berdosa, tidak berpahala. Kenapa demikian? Karena niat yang baik tidaklah merubah status kemaksiatan. Niat yang baik tidaklah merubah status perbuatan munkar. Kemudian teruskan sama yang berikutnya, walladzi yabni al-kibaba ala kubur salihin aw yasmahu lahu az-zabaih aw yanzaru lahu an-nuzur ini yatim Muhammad salihin huwa asinullah ta'ala azman ala amali. Nanti yang berikutnya adalah orang yang membangun kubah-kubah, membangun rumah-rumah di atas kuburan, atau menyembelih sembelihan untuk orang-orang saleh yang sudah mati tadi, atau bernazar ya untuk orang-orang saleh tadi yang sudah meninggal, nuzur dengan nazar-nazar, ya. Maka ini semuanya, ya, kalau mama niatnya, kenapa kamu bangun kubah orang soleh? Mengapa kamu makam si fulan, kuburan si fulan dibikin bagus, berkeramik, pakai genteng, pakai dinding, ya, pakai lampu, pakai yang lainnya. Atau kenapa kamu menyembelih kambing atau yang lainnya, ya, untuk mereka-mereka yang sudah meninggal? Kenapa kamu menazarkan BOT atau banyak diarahkan kepada orang-orang soleh? Kalau dijawab, saya berbuat ini semuanya karena saya cinta orang-orang soleh, maka saya berbuat demikian. Saya bikinkan rumah di atas kuburannya. Maka hukum asalnya mencintai orang soleh adalah baik. Cinta pada orang soleh adalah baik. Cinta orang-orang soleh, cinta para nabi, cinta para rasul, cinta para sahabat, cinta para ulama, cinta orang-orang yang solehin adalah kebaikan. Adalah kebaikan. Adalah ketaatan. Adalah ibadah. Tapi kalau kecintaan ini dengan cara yang diharamkan, maka cinta ini bukan pahala yang ada, tapi justru dosa. Orang yang melakukannya bukan mendapatkan pahala, tapi dosa. Orang ketika membangunkan rumah di atas kuburan orang soleh, akankah dia dapat pahala? Bukan, dosa malah. Kenapa? Melanggar syarat Islam. Nabi melarang kuburan dibikin kubah. Melarang kuburan ya dijadikan mewah, dibikin kayak rumah. Jadi kalau seseorang
melakukan larangan Nabi, meskipun niatnya baik, cinta pada orang Rasul, maka dia sudah melanggar. Dia melanggar syariat Islam. Maka statusnya adalah dia bermaksiat. Kemudian berikutnya, walau kanat niyatu salihatan kama yaroha, idla yanqalibu bin niyyah as-salihah ta'atan illa ma kana mubah. Ma'zuna fi fi'lihi faqat. Ya. Jadi apa? Jadi ketika niat seseorang adalah niat yang baik, maka amal yang dikerjakan juga harus apa? Bersesuaian dengan syariat Islam. Dan amalan yang bisa menjadi kebaikan, ketaatan, ya, adalah kalau dia mubah. Kalau dia mubah. Kalau dia mubah, bisa dia naik derajatnya menjadi sebuah ibadah kalau diberikan niat yang salehah. Adapun amal muharram fala yanqalibu ta'atan bihalin minal ahwal. Adapun yang sudah diharamkan dalam syariat, maka meskipun niatnya baik, ya, membantu orang atau yang lainnya, hal yang haram ini tidak bisa berubah statusnya ke ibadah. Haram tetap haram. Ya, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Yang mau bertanya silakan tanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga sehat senantiasa. Niat segala macam ibadah berarti intinya niat ya, Ustaz ya. Iya. Begini ya, Ustaz ya. Pada saat kita ini pengen niat meluruskan ibadah yang menyimpang agar sesuai dengan sunnah. Tetapi justru malah apa ya, fitnah yang kita dapatkan itu, Ustaz. Contohnya begini. Jadi di lingkungan kita kan belum sunnah ya, Ustaz ya. Jadi untuk ibadah sholat apa untuk hari-hari segala macam. Jadi pesannya memang mengganggu akhirnya. Nah, untuk meluruskannya kita kasih apa ya? Kasih solusi begini-begini. Tetapi ternyata yang kita dapatkan dari masyarakat justru fitnah gitu loh. Tidak sesuai dengan apa yang kita niatkan gitu, Ustaz. Jadi apa istilahnya dari niat kita ini mendatangkan apa namanya pahala apa malah sebaliknya, Ustaz? Jazakallah khair. Oh iya. Ya mungkin maksud yang Allah dimaksud oleh penanya mungkin kalau nggak salah paham ya. Kalau nggak salah karena juga kalau salah paham dalam pertanyaan maka silakan disampaikan lagi. Jadi ketika seseorang dia niat yang baik, dia untuk memberikan masukan ke orang lain, anggaplah berdakwah, anggaplah hendaknya engkau berjilbab syar'i, hendaknya engkau tidak pacaran, hendaknya engkau dan seterusnya, maka niatnya yang baik. Kemudian hasil yang dari perbuatan kebaikan ini hasilnya apa? Buruk umpamanya. Hasilnya buruk.
Bagaimana? Ya, makanya jawabannya yang pertama, bagi kita masalah dakwah, penyampaian kebenaran ke orang lain. Kalau kita melihat kepada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan para rasul, bagaimana? Ternyata kita dapati bahwa mereka para rasul ketika berdakwah tidak selalu mulus dan bahkan rata-rata sulit. Nabi Nuh alaihissalam berapa tahun berdakwah? Sekitar 950 tahun. Sampai Allah kirimkan azab. Ya, dengan Nabi Nuh diminta bikin kapal dan siapa menerima mas dalam kapal Nabi Nuh. Kaum yang gak ikut maka binasa. Sampai anaknya juga tidak ikut. Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman, dia dakwahnya. Sampai oleh kaumnya Nabi Ibrahim dilempar ke kobaran api. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan kebaikan pada umatnya, justru dibalas dengan keburukan. Nabi Ibrahim dibuang, dilempar ke kobaran api. Dan bapaknya sendiri tidak menerima bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam, bagaimana? Kaumnya banyak yang menentangnya. Bahkan istrinya sendiri termasuk yang tidak menerima dakwah Nabi Lut. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana? Kita dapati bahwa beliau kurang apa lagi? Afdalul khalqi, makhluk yang terbaik. Asyraful anbiya wal mursalin, nabi dan rasul yang termulia. Tapi apa sikap kaumnya? Sebagiannya menyatakan bahwa Nabi adalah majnun, orang gila. Berdakwah malah diklaim dia adalah orang gila. Ada yang mengklaim Nabi adalah syair, hanya tukang syair aja, tukang saja. Ada yang bilang apa? Syair, tukang sihir. Ukuran Nabi. Jadi kebaikan-kebaikan tidak melulu dibalas dengan kebaikan. Kalau di dunia. Karena itu adalah tantangan. Dan memang Nabi menyatakan asyadul bala al-anbiya. Summal amsal fal-amsal. Atau fi makna. Jadi yang paling berat cobanya adalah para nabi. Kemudian yang menyerupainya. Kemudian yang menyerupainya. Jadi semakin tinggi tingkat kepada seorang maka semakin berat dan rintangan dia. Yang pertama yaitu sampaikan masalah dakwah. Yang kedua, bisa jadi dakwahnya seorang yang disampaikan ke orang lain tidak diterima atau berujung kepada anarkis atau penolakan atau hal yang tidak diharapkan itu karena bukan dari bukan dari orang yang kita dakwahi, tapi kadang dari si dai-nya, Artinya apa? Orang yang berdakwah tidak melihat keadaan, tidak mengatur strategi dalam berdakwah. Contoh yang sederhana, ketika seseorang akan memberikan buah yang lezat, tapi memberikannya dengan cara melempar pada orang yang diberi. Maka apa? Orang yang diberi tentu tidak akan menerima. Meskipun yang diberikan adalah barang yang sangat enak. Tapi kalau caranya nggak bagus, maka tidak diterima. Makanya dalam hal ini, Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan berdakwah kepada Firaun, dia beserta dengan Harun, faqula lahu qawlan layyina. Maka katakanlah engkau wahai Musa dan Harun
kepada Fir'aun qaulan layyina, perkataan yang lembut. Ukuran Fir'aun yang sejahat-jahat makhluk. Fir'aun yang perkataan sombong yang diabadikan dalam Al-Quran. Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Rob kalian yang tertinggi. Dan juga perkataannya, ma'alim talakum min ilahin ghairi, saya tidak mengetahui satu Tuhan pun kecuali saya. Saya tidak mengetahui bagi kalian satu Tuhan pun kecuali saya. Jadi Fir'aun menganggap dia adalah Tuhan, dia ada Tuhan yang lain. Tapi Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun ketika berdakwah disuruh untuk berbicara yang lembut. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau kunta faddan ghalidal qalbi la faddu min hawlik." Kalau engkau wahai Muhammad keras, ya, hatinya kasar, niscaya umatku akan lari dari sekitarmu. Jadi kadang andai orang yang mengajak kebaikan, ucapannya kasar, kemudian keluarganya juga tidak mendukung, dia dengan keluarganya kasar juga. Maka ketika dia ngajak orang lain, maka kadang karena sikap dia di keluarga tidak mencerminkan teladan, ke orang lain juga kadang menjadi penghalang, menjadi penyebab ya ditolaknya dakwah. Jelas ini kira-kira ya. Ada masalah lagi? Ada yang mau sampaikan? Jelas kira-kira apa yang sudah kita bahas? Insya Allah cukup Ustaz. Baik, demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kurangan. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa iya. Jazakallah khair, Ustaz. Wa iya.